Selamat datang adik-adik tersayang. Ketemu lagi dengan Kak Salma di channel ini. Kali ini kita akan mendengarkan sebuah cerita legenda dari Sumatera Utara yang sangat terkenal. Cerita ini berjudul Legenda Danau Toba. Yuk kita simak bersama-sama. Dahulu kala, di sebuah desa yang dikelilingi oleh pegunungan dan sawah hijau, hiduplah seorang petani bernama Toba. Ia hidup sendirian dan setiap hari bekerja keras di sawah. Suatu hari, saat ia sedang memancing di sungai, ia menangkap seekor ikan yang sangat besar dan cantik. Ikan itu berkilauan dengan sisik emas. Toba merasa sangat senang dan membawanya pulang untuk dimasak. Namun, ketika ia hendak memasak ikan itu, tiba-tiba ikan tersebut berubah menjadi seorang wanita cantik. Wanita itu memperkenalkan dirinya kepada Toba. Dia bernama Namboru. Namboru meminta Toba berjanji untuk tidak menceritakan kejadian ini kepada siapapun tentang asal-usul dirinya sebagai ikan. Toba pun mengiyakan tanda setuju. Singkat cerita, mereka pun pada akhirnya menikah dan hidup bahagia. Mereka menjalani hidup bersama dengan penuh kasih sayang dan Namboru membantu setiap pekerjaan Toba setiap harinya. Setelah menikah, Toba dan Namboru hidup bahagia dan akhirnya mereka memiliki seorang anak laki-laki yang tampan dan mereka beri nama Samosir. Samosir pun tumbuh menjadi anak yang sehat dan kuat, namun ia memiliki nafsu makan yang sangat besar. Setiap hari, Namboru memasak makanan yang banyak untuk Samosir, namun tetap saja ia merasa tidak pernah kenyang. Ia selalu ingin dan ingin makan lagi. Meskipun Namboru selalu memberikannya dan keluarga kecil ini tetap hidup dengan damai penuh kasih sayang. Suatu hari, Toba merasa sangat lelah setelah seharian bekerja di sawah. Ia meminta Samosir untuk mengantarkan makan siang ke sawah. Namun, dalam perjalanan, Samosir merasa sangat lapar dan memakan sebagian besar makanan yang seharusnya untuk ayahnya. Ketika Toba mengetahui hal ini, ia sangat marah dan tanpa sadar melanggar janjinya kepada Namboru. Toba berkata, "Dasar anak ikan, kenapa kamu makan makanan ayahmu?" Mendengar itu, Samosir terkejut dan pulang berlari sambil menangis. Namboru sangat sedih dan marah ketika mendengar cerita dari Samosir bahwa Toba telah melanggar janjinya untuk tidak menceritakan atau berkata apapun yang menyinggung tentang asal-usul dirinya. Namboru pun meminta Samosir untuk segera pergi ke puncak gunung karena bencana besar akan segera datang.
Setelah Samosir pergi ke puncak gunung, seketika itu juga Namboru yang sudah berdiri di tepi sungai kembali berubah menjadi ikan dan melompat ke sungai. Hujan deras mulai turun, sungai meluap, dan desa mulai terendam air. Air terus naik hingga akhirnya membentuk sebuah danau besar yang kini dikenal sebagai Danau Toba. Pulau di tengah danau itu disebut Pulau Samosir sesuai dengan nama anak Toba. Adik-adik, itulah cerita legenda Danau Toba. Dari cerita ini kita bisa belajar tentang pentingnya menjaga janji dan selalu berkata jujur. Jangan pernah melanggar janji karena setiap janji yang kita buat adalah tanggung jawab kita untuk menepatinya. Juga kita belajar untuk selalu menjaga perkataan kita agar perkataan yang keluar dari mulut kita tidak menyinggung dan menyakiti perasaan orang lain. Sekian cerita kita hari ini. Sampai jumpa lagi di cerita-cerita berikutnya. Semoga kalian selalu sehat dan bahagia. Dadah!